Hai cuy, sesuai janji gue bakal sharing tentang konfigurasi home server kecil gue ini. Tapi sebelumnya ini sorry ya, kabelnya kayak beginian, berantakan banget. Ini kita ngobrol santai, jadi makanya gue ngobrolnya kemana-mana. Mohon maaf nih, agak sana sini kayak gitu. Ya gue pengen cerita aja apa yang ada di sini. Dan di sini gue pakai rak yang harganya kurang lebih 300.000 apa 400 apa 500 ya. Ini rak IKEA server namanya guys ya. Karena gue belum bisa beli rak yang gituan, karena itu harganya lumayan pak ya. Untuk rak home server, rak server open rack atau close rack itu tuh, wah bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang sampai 12 juta. Tapi di video kali ini gue nggak akan ngobrolin raknya, lebih ke apa yang gue lakukan dengan perangkat-perangkat di sini. Termasuk juga gue bakalan sharing seputar apa saja alat-alatnya untuk kita bisa bangun home server yang menurut gue ini sangat enak, nikmat, dan lezat ya guys. Kita mulai dari jaringan dulu, oke? Sebelum kita lebih jauh ngobrolin jaringan, gue mau sharing dulu nih. Tadinya koneksi internet gue itu kayak gini. Nanti sama Pak Editor dimunculin dah pokoknya di layar ya. Untuk di speed test tuh gue banter-banter di 28 Mbps pak gitu. Pas gue udah konfigurasi kayak ini ya, jalur-jalur yang kayak beginian, itu bisa dapet kayak segini. Nah itu jauh banget kan. Yang tadinya 28 Mbps sekarang tuh bisa sampai 150, wadaw, 190, bahkan peak awal tuh di 200 Mbps. Widih gila. Tapi stabilnya itu sekitaran di 100-an lah, 112 kayak gitu-gitu. Tapi itu lumayan banget. Enggak lumayan, itu malah lebih dari cukup bagi gua pribadi ya. No delay club itu kalau kita browsingan atau YouTubean atau upload video ya lumayan lah. Oke, kita mulai dulu dari yang sebelah sini nih. Ini namanya HTB guys. Buat kalian programmer yang tidak begitu mengerti jaringan, tenang saja, ada teman. Temannya itu adalah gue. Gue juga sebenarnya nggak mengerti terlalu banyak seputar dunia networking. Ini gue eksperimen plus belajar juga. Jadi ilmu-ilmu dulu gue kuliah itu gue cuekin kan ya. Sebenarnya waktu kuliah gue nggak suka jaringan, tek aja kayak gitu. Di kuliah tuh ada mata kuliah yang namanya jaringan networking kayak gitu. Ada VLAN lah, ada apa tuh yang kayak Cisco pakai tracer yang nyambungin kabel, crossover, crimping tools, straight forward, yang gitu-gitulah lah liar ya bro ya. Gue juga nggak ngerti, tapi ternyata gue menyesal sekarang karena itu bisa ngebantu banget. Kalau dulu gue bener kuliahnya itu bisa ngebantu nih untuk setup kayak gini jadi lebih mudah dipahami, biar nggak pusing. Ini gue ngulik sampai 3 hari kurang lebih baru sekarang udah cukup powerful seperti yang tadi kalian lihat kayak gitu. Dan untuk kebutuhan home server gue ini sangat-sangat powerful, lebih dari cukup gitu guys. Sebelum nanti kita ngobrolin hardware home server kita dan udah jadi apa ini home server ini, laptop by the way nyala ya. Tuh kan gue random kan, tadinya di bawah sekarang ke atas. Ini by the way laptop nyala tuh, dia running Proxmox ya. Tuh ini tinggal login aja udah. Ini ditutup gini juga dia nyala. Server gua masih bisa gua akses. Ini server backup Node 2 namanya kalau di gua. Kalau yang ini adalah server Node ke-1 gua, PC Cardus. Nah, blur. Oke, sip. Nanti kita ngobrolin itu lebih jauh. Pertama dari sini dulu. Sumber internet yang ada di rumah gua adalah berawal dari sini, Pak. Namanya HTB nih. HTB dan ini gigabit ya. Gigabit itu artinya 1000. Iya bener, 1 giga gigabit itu 1000 Mbps gitu atau apa, gue lupa. Nanti sama editor tolong ya dimunculin, dari Google aja cari tuh gigabit itu 1000 Mbps atau 1000 apa gitu. Jadi dari ISP itu, ini tuh kan dari bawah dari IndiHome, gue pakainya IndiHome, itu naik ke atas sini jalurnya pakai fiber optik. Kenapa fiber optik? Biar kenceng, karena dari bawah ke atas cukup jauh. Ini gua di lantai 3 by the way, ininya di lantai 1. Ini jaraknya sekitaran 20 meter kurang lebih ini. Lebih lah, malah lebih dah ya. Ini untuk menyalurkan koneksi internet dari IndiHome-nya Pak. Masuk ke HTB, dari HTB itu keluar lagi. Ini jalur internetnya lagi nih. Jadi kayak masuk doang terus keluar ke sini. Ini adalah kita masukin ke router. Di sini gua routernya pakai ini nih ya, yang ini nih. Aduh, kusut gini ya. Nih ini ke router. Nah, ke router di ETH1 atau di jalur ke-1 di router. Internet yang dari ISP itu udah disalurkan ke router Mikrotik punya gua yang mereknya itu RB450GX4 kalau nggak salah tuh mereknya ya. Bener itu kayaknya mah. Yang mana kenapa gua pilih ini? Karena gua suka aja sama bahannya gitu. Kalau Mikrotik kan, kalau kalian lihat yang harganya 1 juta 2 juta itu biasanya plastik-plastikan ya biasanya tuh. Kalau ini besi dan ada groundingannya di sini. Bede, mantap.
ada groundingan, yang mana groundingan ini gua bikin kayak kabel gini guys. Tahu nggak ini arahnya kemana nih groundingan ini nih? Ini kayak kabel gini ya. Ini yang merah nih. Itu jalurnya ke sono, Pak. Nih, ini dia groundingannya. Namanya juga kan ground ya. Kalau ground kan buat itu apa namanya? Apa ya? Ground buat apa ya? Pak editor tolong munculin. Groundingan tuh buat apa? Oke. Nah, itulah. Terus dari router ini gue salurkan lagi koneksi internetnya ke switch D-Link. Switch D-Link yang mana switch ini bertipe atau berjenis manageable. Jadi dari ETH5 portnya si Mikrotik ini nyalurin internet ke port 1 di D-Link switch manageable, yang mana artinya kenapa manageable? Ada dua nih guys. Kalau switchnya manageable berarti kita bisa setting-setting kayak macam untuk segmentasi jaringannya, misalnya apa gimana ya, VLAN. Nah itulah, biar kita bisa kontrol VLAN atau bikin tagging-taggingan kayak gitulah. Jadi dari Mikrotik ini kan kalau punya gua, ini nanti topologinya sambil gua munculin juga, cuman mohon maaf gambarnya kalau jelek ya. Itu bekas coret-coretan gua kayak ya supaya pas gua nyetel ini biar nggak terlalu pusing gitu. Jadi dari sini itu ada VLAN yang mana ini sebagai terang disebutnya kalau di jaringan ya. Mohon maaf kalau salah, gue bukan anak jaringan, tolong diralat ya bapak-bapak ibu-ibu yang mengerti seputar jaringan, aku sedang belajar. Terus di port yang lainnya ini udah segmentasi jaringan nih, ada VLAN ID tertentu yang udah kita mainin di sini. Contoh misalkan ini yang server nih di port ketiga, ini server nyampe ke atas kan, ini ting nih kabel tuh ke laptop ini sini. Nah ya, itu di port ketiga. Ini 3 dan 4 itu gua samain di VLAN ID berapa, misalnya 34 ya, karena ini portnya 3 dan ini portnya 4, jadi gua bikin VLAN ID-nya di sini tuh VLAN ID 34. Gitu kurang lebih, yang mencerminkan bahwa port 3 dan port 4 di dalam switch itu menggunakan VLAN ID 34, sehingga mereka itu di dalam satu jaringan yang sama, yaitu di jaringan VLAN 34 dengan IP 192.168.34. sekian. Untuk yang ini misalnya 34.10 ya. Untuk yang PC kardus gua di port 4 ini turun ke bawah sini, itu di 192.168.34.20 misalnya gitu, misal contoh. Tapi memang gua pakainya itu sih gitu kurang lebih. Jadi 3 dan 4 itu adalah sebuah segmentasi untuk home server gua 3-4. Jadi kalau nanti ada device baru, misalnya gua punya home server lagi 1 biji, PC apa, PC mini PC atau Raspberry Pi atau apa, gua tambahin di sini misalnya di port 5, dan nanti 345 itu adalah kita set ke VLAN ID 34, atau kita bikin ganti lagi VLAN ID-nya 345 gitu ya. Mencerminkan port 3, port 4, port 5 itu di dalam jaringan yang sama gitu. Kalau gua maya ya mohon maaf lah, namanya juga programmer ya, developer web gitu loh, bukan anak apa MTCNA, MRCNTR itu bukan. Terus untuk yang 6 dan 7, nah ini untuk personal komputer, untuk PC, untuk pengguna gitu. 6 itu buat tim gua. Ini ya, ini kabelnya jalurnya panjang bet, ini 30 meter, yang warnanya beda. Ini tuh ke lantai yang berbeda di rumah gua. Ini beda warnanya, ini beda warnanya, itu tuh ke lantai yang berbeda. Gua saat ini di lantai 3, ini untuk tim gua di lantai 2 ya, yang ini nih, yang abu-abu ini kalau kalian lihat jalurnya tuh ke sini. Seret, mana nih? Tah. Nih, ini yang lantai 2 nih. Untuk tim gua, lihat nih ke bawah. Tuh, sono. Bodoh. Tuh. Ya kan? Ya kan? Jauh kan? Gitu. Nah, untuk yang ini tuh VLAN-nya berarti VLAN ID 60. Jadi IP di lantai 2 semuanya tuh gua set DHCP ya guys, biar nggak capek gitu settingnya. Jadi semua PC yang terkoneksi di lantai 2 itu akan mendapatkan IP depan itu 192.168.60.10 misalnya titik 11 titik berapa, pokoknya pasti segmentasinya di 60 untuk lantai 2 semuanya yang jalurnya lewat ini. Nah di bawah tuh ada switch juga, jadinya nanti tersebar gitu, tersebar ke berbagai macam PC. Jadi kan kalau dari sini kabelnya cuma satu, terus di bawah ada satu switch lagi, yang mana switchnya itu switch unmanaged, jadinya cuma nyebarin doang, ngelewat doang, nggak usah di setting-setting. Jadi ada berapa ribu PC di bawah pun dia akan dapat di segmentasi yang 60 gitu kan. Aduh, semoga mengerti ya guys ya. Untuk yang 7 ini personal PC gua aja. Jadi ini untuk tim, ini untuk owner atau CEO ceritanya nih yang 7. Di sini nggak ada batasan bandwidth nih. Ini gua lossin, nggak gua limit. Kalau yang 6 tuh gua limit biar enggak bentrok lah sama yang lain lah untuk bandwidthnya ya. Jadi yang 7 ini adalah VLAN ID 70 untuk si owner, yang mana ini langsung nyambung ke PC gua di sini. Tah, PC gua.
Nah yang ini untuk apa bang? Nah jadi ada teorinya itu kayak kalau nggak salah nih ya, mohon maaf, gua udah coba juga dan itu works. Jadi yang satu ini dikosongin untuk controller gitu. Jadi supaya ketika bermasalah misalnya atau apa, pokoknya ada satu yang salah di jaringan kita, terus kita mau ubah settingan VLAN yang ada dalam switch ini kita cabut nih. Ini gua cabut PC gua tuh yang mana ya? Ini nih PC gua pindahin, masukin sini. Otomatis PC gua akan terkoneksi langsung ke switchnya dan bisa mengganti konfigurasinya. Kalau kita ada konfigurasi yang salah di dalam jaringan kita, terus kita mau ubah-ubah, tapi karena salah kita nggak bisa masuk nih ke dalam sini kan gitu ya. Nah supaya bisa masuk, kita kosongkan satu. Apalagi kalau kita main VLAN kan, kalau semuanya di VLANin terus sesuatunya ada yang gagal atau kayak gimana, kita nggak bisa kontrol ke sini ntar masuk gitu loh. Jadi ini dikosongin, nggak ada VLANnya gitu, buat nanti langsung colok pret, terus kita set manual IP di PC kita untuk ngarahin ke IP yang sama seperti switch ini gitu kurang lebih, biar bisa dikontrol. Sama juga untuk di router Mikrotik ini gue bikin kayak gitu, untuk di ETH2 dan ETH4 itu untuk controller. Karena di sini nggak ada yang pakai, jadi 2 dan 4 itu cuman untuk ngontrol Mikrotik. Kalau suatu saat dari switch ini itu udah nggak bisa ngontrol lagi, rusak VLAN-nya atau apa, gue lagi iseng-iseng eksperimen, jadi gue tinggal cabut dari sini PC gue, masukin ke 2, otomatis gue bisa buka Winbox atau router-routerannya kayak gitu kurang lebih guys. Oke, nah itu seputar jaringannya guys ya. Gue nggak akan terlalu lebih jauh tentang jaringan karena gue juga masih belajar, takutnya banyak salah. Jadi untuk jaringan biarkanlah seperti itu. Dan apa yang gue running saat ini, gue tuh menginstal ulang semua isian home server gua, jadi udah nggak ada data apa lagi, kecuali ini gua running Proxmox di sini ya, running Proxmox sebagai node kedua, ini node pertama. Tadinya gua pengen ini tuh dijadiin satu satu kayak cluster gitu, dan nanti jalan failover ceritanya. Cuman untuk failover itu syaratnya kalau nggak salah harus 3 PC, 3 alat gitu loh. Gua kan cuma punya PC kardus 1 sama laptop, jadinya kurang 1 biji nih untuk gua bisa setup failover. Nah failover itu kayak gimana? Contohnya misalnya gini, ketika gua punya website di dalam home server gua yang ini ya, anggaplah di afrizal.com, itu sumbernya dari sini kayak waktu kemarin. Sekarang udah gua hapus semuanya, nggak ada di sini ya. Terus yang ini jalan sebagai node kedua di klaster gua. Misalnya ini satu klaster namanya klaster, misalnya klaster Beringin misalnya gitu ya. Klaster Beringin itu punya 2 node, yang mana node pertama adalah sebagai master yaitu ini, dan node kedua adalah ini sebagai backup. Ketika node pertama di klaster Beringin itu modar, websitenya mati di afrizal.com atau koneksinya ini lost, gua cabut track, otomatis node ini akan pindah ke sini. Isian dari website gue tuh akan pindah ke sini, atau virtual mesin yang ada di dalam sini tuh pindah. Mesin yang ada dalam situ, isian apps-nya itu pindah ke laptop sini. Jadinya dia nggak akan mati. Downtime-nya mungkin ada, mungkin sekian detik lah, sekian menit lah untuk dia bisa nyala lagi di sini untuk si aplikasi di afrizal.com-nya misalnya gitu. Jadi tadinya gue pengen setup itu, cuman gagal mulu. Bisa, cuman harus diakalin, dan gue nggak terlalu demen kalau mainan server terlalu banyak diakalin. Kedepannya akan membingungkan. Makanya gue butuh satu lagi alat nanti, satu lagi hardware, mini PC atau Raspberry Pi atau apa, untuk dijadikan namanya kalau di Proxmox. Ini kan gue by the way running Proxmox yang mana saat ini tuh udah jalan di satu cluster juga, keduanya. Jadi gue bisa kontrol dua hardware ini di dalam satu interface saja ya. Interface-nya apa? Interface-nya web. Kalau saat ini interface-nya web. Kalau Proxmox kan di port 8006 ya kan, kalian tahu sendiri. Jadi karena ini udah running cluster, gue nggak perlu buka per masing-masing IP dari hardware ini. Jadi gue buka aja salah satu yang mana nanti gue bisa kontrol keduanya dari satu interface saja. Jadi enak. Mau matiin laptop misalnya dari satu perangkat aja, atau dari satu interface aja. Mau matiin ini, mau matiin keduanya langsung dari satu interface aja. Oke, jadi nggak bingung. Nah karena gue cuman punya 2 dan gagal mulu tuh untuk bikin klasternya supaya high availability, tadi disebutnya high availability bro, HA. Kalau di Proxmox tuh ada menunya HA. Gue udah pelajarin semua tentang HA, dan dari Proxmoxnya itu sendiri merekomendasikan minimal 3 node. Artinya 3 mesin harus kita punya, sedangkan gue cuma punya 2. Dan gue udah coba semalaman begadang sampai subuh, 2 node ini gue akalin untuk bisa HA, high availability. Gue menyerah. Jam 5 subuh gue gagal. Udah pokoknya dari pagi sampai malam tuh nggak berhasil. Bisa tapi aneh gitu ya. Bisa tapi aneh, nggak selayaknya seperti itu. Jadinya gue nggak bikin itu HA, gue bikin dia live migration aja. Artinya laptop ini bisa sebagai live migration karena udah dalam satu cluster.
Seharusnya sih downtime-nya kecil. Jadi ketika gue pengen backup aplikasi dari sini ke sana, itu kayak hitungan detik, langsung pindah, dan tanpa apps yang ada di situ yang sedang berjalan tanpa mati, dia bisa langsung pindah ke sini. Pindah ya, bukan nge-copy, bukan, tapi pindah. Dia lagi jalan misalnya di afrizal.com tuh lagi banyak dibuka sama orang, gue pindahin dari mesin ini pindah ke mesin ini secara live. Nah itu downtime-nya tuh minim. Nah nggak tahu kalau nanti live production mah beda cerita. Ini kan cuma jaringan lokal ya guys ya, belum gue bikin online gitu. Apalagi yang harus gue bahas ya, oh ini yang cukup penting guys. Jadi bang gimana itu, pertama nih dari segi suhu. Nah itu banyak pertanyaan, suhunya ini pasti bang ini rusak ini semuanya. Nah kalau gue pribadi jujur-jujuran aja, gue nggak peduli laptop ini rusak atau enggak. Gue nggak terlalu peduli laptop ini rusak ataupun enggak, karena apapun yang ada di sini adalah bagian eksperimen gue. Gue udah tahu semua resiko ketika gue melakukan eksperimen yang ada di sini. Salah satunya adalah kerusakan hardware. Gue udah tahu semuanya dan gue siap bertanggung jawab. Jadi mau ini modar silahkan, mau ini modar silahkan, karena itu adalah memang resiko gue, karena gue yang memang mau membuat eksperimen ini gitu loh. Jadi gue kalau masalah suhu sampai saat ini berjalan udah hampir 1 bulan. Nggak modar tuh paling cuma restart doang untuk restart configuration doang kayak gitu, nggak pernah dimatiin lama gitu. Jadi 1 bulan nih uptime-nya tuh udah hampir full 1 bulan gitu. Ya paling mati tuh cuman ketika gue nambahin ini nambahin hard disk untuk bikin dia punya storage pool gitu ya, pakai ZFS ituannya di dalam Proxmox tuh, biar bisa di kayak bikin backup data segala macam, sharing storage antar node gitu kurang lebih, dan juga pemasangan RAM baru atau apa kayak gitu. Paling mati gitu doang. Dan segi suhu paling di 30 derajat 40 derajat. Di sini gua nggak pakai AC, nggak pakai apa-apa sini ya. Kagak ada AC, kagak ada apa di atas gua. Nggak pakai kipas apa-apa, ini original seperti ini apa adanya. Mau panas mangga gitu ya, mau dingin silahkan. Nah kalau dari gue pribadi yang penting ini sih, kalau masalah suhu mah ya, ada rongga, ada ruang di antara per masing-masing device. Contoh misalkan ini nih, Mikrotik ini, kalau gue nggak pakai si kayu ini, dia kan akan bawahnya napel langsung ke sini bro, ya gak? Nah kalau kita pakein kayu setidaknya ada rongga, ada celah gitu. Nah itu lumayan bisa meminimalisir, karena di bawah sini misalnya ada yang buletan kayak begini, tapi kita ketutup karena kita taruh di sini. Termasuk juga si laptop. Perhatikan deh hal-hal kecil kayak gini ya. Laptop ini kelihatannya kayak biasa kan, kayak nempel gitu, tapi enggak. Di belakangnya gue ganjel tuh. Nah pakai ini, jadi dia ada hawa gitu, ada hawa mudun kalau bahasa Sundanya, biar ada flow gitu, nggak kehambat. Nah itu yang penting mah ya, nggak kehambat. Ini juga sama. Nah kalau HTB itu nggak perlu, karena memang dia mah panas juga nggak apa-apa gitu loh. Ini Mikrotik juga lumayan pada panas semua, nggak panas ding, anget lah. Ya normal lah untuk hardwarean kayak beginian. Untuk eksperimen panas gitu sih nggak usah takut kita. Meledak paling ya nggak akan sampai berapi-api juga kan ya, paling nyetrum dikit. Nah terus kalau ada yang tanya kalau mati listrik bagaimana bang? Nah kalau mati listrik itu gue pakai nih UPS yang dari FSP dengan 1500 VA, kalau nggak salah 800-900 watt lah. Ini bisa nampung nih, dan dia udah digital juga ya. Nah ini listrik yang mengalir ke rumah gua adalah 177 volt dari PLN, dan itu sangat berbahaya guys. 170 itu nggak wajar. Rumahan itu kan antara 210 sampai 220 volt masuk ke rumah kita nih. Nah, sedangkan ini 170, bahkan kalau malam atau kalau sore jam trafiknya rame ini di desa ini, itu dia bisa 150. Itu merusak hardware ya. Makanya gua pakein UPS ini bukan cuman untuk menampung daya ketika listrik mati, tapi untuk penyetabil arus, yang mana tadinya saat ini 180 volt dari PLN ya. Kalau ke PC atau perangkat gua itu sekarang jadi berapa masuknya jadi 218 220 volt, jadi stabil. Jadi semua perangkat yang ada di sini walaupun terlihatnya kacau kayak begini guys, tapi dia punya aliran listrik yang bagus, yang baik, kestabilannya di sekitaran 200. Walaupun ini tidak terlalu akurat mungkin, tapi ya setidaknya adalah label bahwa dia tuh di 200 ke atas gitu loh ya. Ya, karena gue bukan anak UPS juga, anjay anak IPS kali. Bukan anak UPS yang bisa mengecek kapabilitas si UPS ini beneran 100% beneran muncul segini itu bener atau enggak, karena gue nggak punya alatnya juga. Tapi intinya perangkat yang ada di sini itu semua tersambung ke situ. Atau sumbernya itu dari sini, sumber arus listriknya itu dari si UPS, sehingga ketika mati listrik pun atau aliran daya yang masuk dari PLN tidak bagus, itu akan
tersalurkan dengan baik. Terus ini Intel Core i3 generasi 10 sebenarnya udah lumayan efisien dah kayaknya. TDP paling di berapa ya? 30, 40, 50 watt kali, 60 watt, tanpa monitor, tanpa segala macam, cuman jalan RAM dan ya running, apalagi runningnya cuman Proxmox doang gitu kan, lightweight gitu bro, kayak resource-nya kecil, dalamnya paling ada beberapa node doang saat ini. Nah nanti kalau udah banyak virtual mesin yang ada dalam sini, kinerja CPU-nya, load-nya tinggi, nah di situ nanti gue baru tuh mulai mainin monitoring ke wattage yang ada di sekitaran sini. Kalau saat ini karena memang kebutuhannya belum banyak, cuman baru running Pi-hole doang, karena ini gue baru tersetup dengan benar, baru diinstal ulang untuk si laptop dan si PC kardus gue yang udah dijalanin di dalam satu cluster. Jadi gue config ulang semuanya, dibikin satu cluster, terus gue cuman baru install tadi malam, itu namanya Pi-hole. Supaya apa? Supaya semua yang ada di dalam jaringan router gue ini, apapun device-nya, mereka tidak akan dapat iklan-iklan aneh ketika browsingan kalau bersumber dari koneksi internet gua. Lantai 2, lantai 1, lantai 4, ataupun bahkan lantai 3 itu tidak akan ada iklan gitu. Tapi nggak semua website ya, beberapa iklan aja yang terdeteksi di Pi-hole-nya itu sendiri. Jadi di dalam sini gue bikin kayak macam DNS resolvernya itu dari si Pi-hole itu sendiri. Jadi gimana ya jelasinnya ya? Pi-hole itu kayak semacam singkatnya tuh adblocker lah ibaratnya gitu. Kalau kalian kan di Chrome tuh pada pakai adblocker, nginstal dulu extension gitu ya. Kalau di sini di home server ini itu adblockernya itu tadi kita bikin di dalam sebuah virtual mesin, yang mana nanti IP dari si Pi-hole-nya itu, yang mana saat itu ada di dalam sini ya, Pi-hole-nya ya, ada dalam sini, nanti dia punya IP-nya itu dijadikan sebuah DNS untuk di running di semua device yang ada di dalam home network gua gitu. Jadi semua device ini akan punya DNS dari Pi-hole, jadi mereka semua tidak akan punya iklan ketika browsingan gitu. Tapi nggak semua website ya, yang ada aja di dalam konfigurasi Pi-hole-nya gitu guys. Baru kayak gitu doang. Nih home servernya, tur-turan dikitnya cuman segini doang. Rencana ke depan gue pengen beli mini PC untuk ditaruh di lantai 3 sini, biar ada 1, 2, 3, 4 mini PC. Gue akan bikin cluster juga untuk 4 mini PC itu, kalau punya duit sih ya. 4 PC itu gue pengen bikin cluster, tapi bukan Proxmox. Kalau Proxmox itu ini ya, laptop sama PC kardus. Gue pengen eksperimen yang lainnya lagi, pakai single mesin. Jadi mini PC-nya 4, berarti 4 Ubuntu server, karena gue cinta Ubuntu. Nah jadi 4 mesin itu nanti gue pengen bikin cluster juga, tapi pakainya lightweight Kubernetes atau K3S namanya, atau kita pakai Rancher dan kawan-kawan kayak gituan. Itu yang belum gue kulik karena gue belum punya device-nya gitu guys. Kalau untuk Proxmox mah ini mainan segini tuh udah waduh, udah enak banget sumpah, tinggal kitanya punya waktu aja. Nah berhubung gue waktunya nggak terlalu banyak juga, gara-gara ini gue nggak banyak konten ya kan, nggak banyak tutorial. Bahkan di sini lu lihat gue lagi ngedit juga jadi keteteran lagi nih. Ini lagi bikin tutorial untuk bisa bikin web server dari HP gitu, kurang lebih. Kan bikin web server, bisa jalanin web server Nginx dari HP kurang lebih gitu. Itu belum kelar-kelar, padahal udah 1 minggu lalu tuh video, karena gue lagi ngulik ini. Jadi nggak ngonten gara-gara seru mainan kayak beginian guys. Programmer nih, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan ada banyak kata yang salah seputar jaringan yang gue sebutkan tadi, entah itu tentang VLAN, networking, lain-lain kayak gitu, dan banyak yang salah dari gue seputar hal tersebut, tolong diralat ya guys ya, dan dikasih tahu ke gue yang benarnya itu yang mana gitu. Karena jujur gue otodidak, gue cuman bertanya kepada suhu-suhu yang gue kenal saja seputar jaringan, dan itu pun mungkin tidak bisa terlalu 100% menjadi solusi bagi gue, karena gue tanyanya cuman via WhatsApp lah atau via apa, tapi ya lumayan untuk mencerahkan. Karena apa? Karena dari segi networking kayak gini ditanya secara WhatsApp kayak gitu bro, kayaknya nggak bisa deh, goib kan ini. Kita mau jelasinnya kayak susah, kita mau kasih pertanyaannya susah, mereka mau kasih solusinya juga susah. Harus ada minimal topologi atau minimal lihat langsung, atau ya nggak bisa gitulah. Susah pokoknya mah. Jadi ini beneran full otodidak, gue nggak ngerti sebelumnya, sampai gue bisa ngulik mikrotiknya, router OS-nya gue belajar, gue bikin IP address sendiri gitu ya, manual, terus DHCP. Walaupun sebenarnya kalau masalah gituan untuk IP-IPan udah bisa, karena kan untuk di Linux sendiri kalau kita install ulang laptop segala macam kayak gitu-gitu, itu biasanya memang kita set static IP ya di Ubuntu-nya kalau kita punya koneksi internet di rumah kita yang
available IP-nya sekian ke sekian gitu. Jadi itu biasa kalau IP statiknya. Yang bermasalah adalah gue tidak mengerti seputar virtualan, VLAN. Makanya ini adalah pelajaran berharga bagi gue, yang mana dulu gue pas kuliah itu bodoh. Gue tidak mengikuti mata kuliah tersebut. Gue banyakan bolos, gue banyakan ngelamun di kelas, nggak terlalu peduli apa yang dijelaskan oleh dosen gue tentang VLAN, tentang topologi, tentang yang begituan, karena gue rasa kayak nggak manfaat gitu waktu itu. Tapi ternyata sekarang bermanfaat, tai babi memang. Jadi buat kalian yang sekarang masih kuliah, tolong dimanfaatkan, itu sangat sangat penting sumpah. Lumayan untuk ilmu ke depan. Suatu saat mungkin lu akan mengalami hal sama kayak gua, atau mungkin hal yang lebih unik lagi dari gua. Kasusnya lu punya apa, lu punya server beneran kayak, atau kayak gimana, atau di kantor lu atau apa gitu ya. Lumayan buat knowledge ya, untuk masa depan kita juga bro. Gak ada yang rugi kita pelajarin hal-hal lainnya di luar bidang kita, yang mana gua pun itu kan cuman kayak web developer biasa aja gitu ya. Tapi gua mempelajari ini lumayan, dan gua rasa gak banyak temen gua, circle gue yang bisa hal-hal seperti ini juga. Jadinya gue kayak ada pride tersendiri. Oh, gue bisa loh bikin jaringan rumah gue sendiri, dan semuanya menikmati hasil gue yang ada di rumah ini loh. Kayak di lantai 2, tim-tim gue, saudara gue, tamu gue, itu bisa nikmatin jaringan yang khusus mantep margodoso gitu guys. Kurang lebih gitu aja ya. Kolom komentar kalau kalian pengen ngebahas spesifik tentang yang mana, nanti kita akan coba ngobrol lagi. Ini udah terlalu kepanjangan gue nge-vlog ya. Semoga bermanfaat lah. Sampai jumpa, bye bye.